Hari ini kita akan belajar satu tokoh namanya Ayub, ya. Ayub itu dia adalah orang yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi dia mengalami banyak persoalan, tapi dia tetap menang. Dia tetap menjadi anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Banyak orang gak percaya cerita tentang Ayub. Dongeng itu, gak mungkin ada orang sekuat Ayub. Apa masalahnya begitu besar, ya? Tapi ternyata Ayub bisa kuat. Ayub pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budaknya dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi ada Ayub, dia kaya, udah kaya, takut Tuhan pula. Saya percaya mungkin pekarangan rumahnya pun udah sebesar Logendak ini lah ya. Kalau udah ribuan binatang-binatangnya. Lembunya aja tadi 500 pasang, artinya 1.000. Pembantu-pembantunya pun rame. Udah pasti makan pun itu udah kayak pesta-pesta. Ya aman kita, aman ciger, udah kayak pesta-pesta. Pembantunya sudah banyak. Ini satu sisi cerita tentang Ayub. Tapi di sisi lain, di waktu yang bersamaan, ada juga cerita tentang Tuhan dan iblis. Mereka lagi bicara-bicara. Jadi iblis ini baru jalan-jalan dari dunia, dia jumpa sama Tuhan. Tuhan bilang, dari mana iblis? Ayub 1 ayat 7. Maka Tuhan tanya kepada iblis, dari mana engkau? Jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Dari jalan-jalan tadi dari bumi Tuhan, traveling. Lalu ayat 8. Lalu Tuhan tanya kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini Tuhan sendiri yang ngomong. Kau lihat hambaku Ayub, lihat, gak ada seperti dia satu pun di bumi. Wah, dia saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ayub itu takut akan Tuhan. Ayub itu kalau pilkada disogok gak mau dia. Wow, mantap ini. Ayub itu gak suka marah-marah sama istrinya. Ayub itu gak suka mabuk-mabuk. Ada kata kau lihat di bumi? Ada Tuhan. Iyalah, karena kau berkati dia. Coba min, kau buat dia miskin. Coba min, kau buat dia susah. Akhirnya Tuhan bilang, suka mula, mau kau coba pun coba, tapi ingat nyawanya jangan kau apa-apain. Jadi orang yang saleh, takut Tuhan, cinta Tuhan, menjauhi kejahatan pun bisa kena musibah, bisa kena persoalan. Jadi jangan lagi kalau ada persoalan, Tuhan, di mana engkau? Tuhan tetap ada. Tuhan, apa salah dosa? Kalau ada salah dosa itu bertobat, kalau enggak biasanya itu. Ayub aja takut Tuhan sampai Tuhan sendiri mengakui dia takut Tuhan, saleh, jujur pun dicobai, apalagi kita. Jadi kalau dicobai wajar, tapi ingat, jangan, Tuhan bilang kau sayangkan nyawanya. Jadi Tuhan itu walaupun ada persoalan kita, nyawa kita ini di tangan Tuhan. Banyak hari-hari ini saya selalu ingatkan begini, sesuai protokol, itu penting. Mana-mana saya juga pakai masker, saya bawa hand sanitizer. Sebelum saya khotbah, saya cuci tangan saya. Seperti semalam pakai sarung plastik, pegang mie. Setelah itu saya cuci. Saya pulang pakai masker. Saya tetap ikuti protokol kesehatan, tapi
saya sebagai hamba Tuhan nggak akan bisa diberhentikan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya nggak takut mati. Banyak orang hari-hari ini udah terlalu takut mati sehingga nggak bisa bergerak lagi. Nggak berani lagi ini, nggak berani lagi itu. Saya udah bilang sama Mak Sopin, saya akan Natal ini kemana-mana. Kalaupun nanti akhirnya saya terpapar COVID, padahal saya udah jaga diri saya dan saya meninggal bukan karena COVID. Saya meninggal memang karena waktuku dengan Tuhan sudah selesai. Saudara juga begitu. Jangan takut, bergerak saja. Yang penting jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan dan bergeraklah. Ada Tuhan. Kadang-kadang sekarang udah terlalu banyak orang, ada corona. Yesus udah gak lagi disinggung. Corona ada, tapi Yesus juga ada. Dan Yesus tetap berkuasa sekarang, dulu, sampai selama-lamanya. Ayub, dia dicobai Tuhan, dicobai oleh iblis. Tuhan bilang, cobai. Akhirnya satu kali datang pembantunya, dia bilang, lapor Tuhan, lembu sapi kita mati semua. Keledai kita dirampas. Hah, kata Ayub. Belum selesai pembantu yang satu ngomong, datang lagi pembantu yang dua. Lapor Tuhan, ada api dari langit menyambar kambing domba dan penjaga-penjaga kita pun mati semua, dari langit dihantam. Ya, ayo, kata Ayub. Belum selesai laporan kedua, datang lagi pembantu yang ketiga. Tuhan, lapor, unta kita pun semuanya udah habis. Ya. Datang lagi pembantu keempat. Tuhan, ini yang mungkin agak sedikit sedih Ayub. Tuhan, barusan ada angin puting beliung, dihantamnya rumah anak Tuhan. 10-nya anak Tuhan tertimpa mati. Saya sudah bisa bayangkanlah perasaan Ayub. Anak kita sakit saja kita sedih, ini 10-nya mati. Nggak tahulah itu 10-nya kalau dibawa ke Jambur gimana lagi kalau kita, anak kita 10 mah. Sopin, ugakal ni ko ijelin, Jacob pucho mote. Anakku, ngome aku lah, ngome ini dulu perlahan. Itu kalau kita, tapi Ayub nggak begitu. Ini persoalannya belum selesai. Waktu persoalan itu datang, itu yang makanya banyak orang gak percaya cerita ini, dongeng itu. Tiba-tiba dia kena penyakit borok, gatal-gatal. Digaruinya gini, gak puas dia, udah gak terasa lagi, diambilnya beling. Digaruknya gini, sampai berdarah-darah. Udah gitu, belum selesai. Datang pula istrinya, yang harusnya jadi penolong, jadi perongrong. Harusnya kalau suami kita bermasalah kan kita bilang, kuat ya Pak. Masalah kecil untuk orang kecil, masalah besar buat orang besar. Harus gitu istri-istri, tolong. Jadi enggak, udah banyak pikiran suami kita. Asain cawang masuk do. Bapak-bapak, kalau ada nanti istri-istri gitu, oh istri Ayub bilang. Datang istri Ayub. Masihkah kau bertekun sama Tuhanmu itu? Kutuki saja Tuhanmu itu, dongeng mataikan, katanya. Baca nanti di firman Tuhan. Seperti itu kata istri Ayub. Masihkah kau setia? Udah habis semua, hancur bisnis kita, anak kita mati, kau pun kena borok. Masih Tuhan nimjai, kutuki kau, mataikan. Tapi Ayub bilang, masa kau gitu ngomong? Masa kau mau terima yang baik saja daripada Tuhan? Jadi Ayub ini luar biasa, ini sakit penyakitnya. Luar biasa bisnisnya hancur. Tapi dia tetap bertahan. Nah, ini yang hari ini mau kita pelajari. Apa rahasia Ayub kok bisa dia terus bertahan? Yang pertama, Ayub itu adalah orang yang suka berdoa dan menyembah Tuhan. Ayub pasal 1 ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian.
Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian dilakukan Ayub kapan? Senantiasa. Jadi Ayub itu senantiasa dia persembahkan korban, dia persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kalau ada hari ini dosaku, ampuni aku. Dia suka berdoa, dia suka menyembah Tuhan. Ayub sadar karena dia sadar bahwa tanpa Tuhan dia nggak bisa buat apa-apa. Sama dengan hidup kita Bapak Ibu. Kita ini semua hanya seperti handphone yang kalau dicas 2 jam bisa tahan 1,5 hari. Kalau nggak dicas hanya handphone, seberapa mahal pun handphone dulu, kalau nggak dicas lowbat, nggak ada gunanya. Sama dengan hidup kita, seberapa hebat pun kita, kalau nggak dicas, nggak akan ada gunanya, nggak akan bisa berdampak bagi orang. Yang membuat orang diberkati bukan kita, tapi sumber itu Tuhan. Ketika kita mau cas hidup kita dengan kita berdoa setiap hari kepada Tuhan, itu yang membuat orang bisa dilawat Tuhan. Kami biasa sebelum anak-anak tidur suka cerita-cerita Alkitab. 2 hari yang lalu kebetulan anak kami yang tua dia tidur sama itingnya, yang sama kami Jacob sama Celin. Jadi mamanya cerita tentang Ananias dan Safira. Mamanya bilang, satu kali nakku ada satu orang Ananias dan Safira, mereka ini suami istri, mereka ini jual tanah lalu mereka persembahkan sama Tuhan. Tiba-tiba pendetanya bilang, nakku, ini semua hasil penjualan tanah kalian, katanya. Istrinya sama suaminya bohong, nakku. Iya pendeta. Padahal bukan itu semuanya. Lalu suaminya bilang, iya betul. Lalu tiba-tiba karena bohong, nakku, si Ananias suaminya itu langsung mati. Lalu datang lagi istrinya, ini hasil penjualan tanah itu seluruhnya. Iya kata Safira. Dia bohong juga, nakku. Akhirnya mati. Langsung datang orang, duanya lah langsung digotong ke kuburan karena dia bohong, nakku. Makanya nakku, jangan bohong ya nakku. Kata istri saya, ayo tidur. Lalu sebelum tidur kami berdoa. Tiba-tiba si Celin dia mulai terisak-isak. Kenapa Celin? Mak, aku minta maaf. Kenapa? Aku bohong tadi. Bohong apa? Tadi kulihat masker mama di luar. Aku pegang-pegang, putus talinya. Aku sembunyikan di luar. Ampun aku ya, Mak. Oh iya nakku, jangan lagi bohong ya. Nangis. Besok pagi waktu dia bangun, dia datangi Kak Wa. Kak Wa, akui dosa bohongmu. Kalau enggak kau mati. Datang Kak Wa, aku enggak ada bohong. Saya mau menceritakan ini, bagaimana kalau kita dekat dengan Tuhan, bukan kita yang membuat orang diberkati. Waktu istri saya cerita, ya kami cerita ya hanya sekedar cerita sebelum tidur supaya mereka juga tahu firman Tuhan. Tapi waktu cerita sebelum tidur pun di sana ada kuasa Tuhan yang bisa melawat anak kita. Itu justru akan membuat dia mengingat, iya aku jangan bohong. Aku ingat Ananias Safira. Siapa yang membuat si Celin dilawat? Bukan mamanya, tapi Tuhan yang melalui mama. Sama dengan hidup kita. Kadang-kadang waktu kita dekat dengan Tuhan, cari Tuhan, tanpa kita sadari banyak orang diberkati lewat hidup kita. Jadi carilah Tuhan. Tetaplah berdoa. Bilang kiri kanan, kalau mau kuat tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Bapak kita itu di sorga, Bapak yang baik. Kalau kita bangun hubungan intim dengan dia, dia gak tahan. Sama saya cerita waktu kaki saya kena gerenda, saya pakai tongkat.
Waktu saya sampai dari Medan pulang ke rumah, waktu itu masa-masa kuliah saya, sampai di gerbang saya buka gerbang, langsung anak saya Copin Celin lari, "Bapak!" Masih kecil, masih 2 tahun. Dengan beratnya kurasa, sakit kurasa, masih bekas jahitan, bekas operasi. Ku sandarkan tongkatku di gerbang itu, ku angkat mereka, ku peluk, nakku, ku pala-palai waktu walau pedih kurasa di bawah. Aku saja bapak yang di dunia terbatas, waktu ada anakku datang, "Bapak," katanya, ku peluk dia, ku angkat dia. Apalagi bapak kita yang di sorga. Waktu kita datang, "Tuhan, udah gak sanggup aku Tuhan, tolong Tuhan." Mari nak. Masalah kita kadang-kadang kan gitu, lupa berdoa. Padahal Tuhan udah nunggu ini, udah gini tangan Tuhan. Kita lupa berdoa. Harus dicas. Coba tanya kiri kanan, udah berapa lama gak cas kawan? Harus cas setiap hari. Handphone kalau gak kamu cas soak nanti. Kalau udah soak harus ganti baru. Jangan sempat ganti baru ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ayub yang pertama dia kuat karena dia suka berdoa nyembah Tuhan. Yang kedua, ayat 21. Katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan." Yang kedua, kenapa Ayub kuat? Karena jelas tujuan hidupnya itu terpujilah Tuhan. Jelas tujuan hidupnya mempermuliakan Tuhan. Bukan kaya, bukan miskin. Makanya Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, terpujilah Tuhan. Nggak penting baginya kaya, nggak penting baginya miskin. Makanya waktu kaya pun dia mempermuliakan Tuhan. Waktu miskin habis semua pun, tinggal sakit penyakit pun, dia terus mempermuliakan Tuhan. Karena jelas tujuan hidupnya bukan kaya, tapi mempermuliakan Tuhan. Jadi sekarang kalau kita mau kuat, kalau saudara diberkati Tuhan, puji Tuhan. Kalaupun saudara merasa aduh kayaknya kurang-kurang ini, itu bukan tujuan kita. Tujuan kita biar bagaimana hidup kita mempermuliakan Tuhan. Jadi kalau ada tujuan hidup kita, semangat kita, kuat kita. Seperti semalam saya diundang ke Medan untuk Natal jam 4. Jadi jelas tujuan saya Mitra Husada mulai Natal jam 4. Saya udah telepon kirim alamat lewat Google Map. Jadi udah jelas jalan saya. Kalaupun misalnya ban mobil saya pecah, atau kalaupun ada longsor, saya harus cari jalan lain. Kalau perlu saya balik putar cari alternatif, karena ada tujuanku. Kalau misalnya ayo ke Medan kita mau Copin, ngapain yuk tiba-tiba longsor, pasti aku bilang udahlah, enggaknya kehendak Tuhan, pulang kita, pulang, karena enggak ada tujuan. Tapi waktu ada tujuan, ada orang-orang di sana yang menunggu saya, kita semakin semangat. Sama dengan hidup kita, kalau jelaslah tujuan hidup kita mempermuliakan Tuhan, bagi kita enggak masalah lagi, mau kaya, mau miskin, mau ada jabatan, mau enggak ada jabatan, mau mahal tomat, mau murah tomat, mau mahal cabai, mau murah cabai, enggak ada pengaruhnya itu. Yang penting tujuan hidupku mempermuliakan Tuhan. Jadi Ayub ini jelas sekali tujuan hidupnya adalah mempermuliakan Tuhan. Jadi mulai hari ini coba setting nanti hidup dia. Tujuan hidup kita mempermuliakan Tuhan. Hidup kita ini sementaranya semua. Nanti tiba waktunya kita akan menghadap kepada Tuhan. Tapi sebelum itu, selama kita di bumi ini, Tuhan mau biar tujuan hidup kita itu mempermuliakan Tuhan. Ibu-ibu, bilang, kalaupun masih ada kamu melihat suami itu masih gak sesuai dengan hati itu, makhluk yang satu inilah, udah berapa tahun kami menikah gak ada perubahannya, gini aja terus. Tuhan. Kalau dikasih tahu, aku pula dimarahinya. Tuhan, sampai kita berdoa selalu begitu, Tuhan, kalau memang gak bisa diterimanya aku di sisinya, terima dia di sisimu. Itu bukan memuliakan Tuhan.
Suami-suami pun gitu. Kalaupun kita lihat istri kita, aduh, mau istriku ini banyak kali cerita, apapun ditaunya, entah dari mana saja berita, capek kurasa dengarnya, asal bicara dong. Kalau bisa kutukar tambahkan yang kutukar tambah, itu nggak memuliakan Tuhan. Biarlah kita setting hidup kita semua untuk mempermuliakan Tuhan. Apapun pekerjaan lu, biarlah semua itu memuliakan Tuhan. Kalau kamu bertani, bertanilah memuliakan Tuhan. Semalam saya khotbah di hadapan dokter, perawat-perawat, bidan-bidan. Saya bilang, kalau kalian jadi bidan, jadilah bidan yang memuliakan Tuhan. Walaupun kadang-kadang ada pasien udah bulang-bulang man urusan, megengka, keras kepala pula. Jangan kami cepat aja lah ini mati. Kami bilang enggak begitu. Saya bilang, layani, memuliakan Tuhan. Apa dia perlu lakukan. Apa saja pekerjaan kita. Kita semua hamba Tuhan. Kami bekerjanya di gereja, saudara bekerjanya mungkin ada di bengkel, ada di karyawan, ada di mana saja. Biarlah tujuan hidup kita mempermuliakan Tuhan. Itu yang kedua. Apa saja pekerjaan kita, asal tujuan hidup kita mempermuliakan Tuhan, kita akan tetap kuat. Amin. Yang ketiga, Ayub itu dia percaya rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidupnya. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi Ayub ini dia selalu percaya rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik dalam hidupnya. Makanya dia selalu kuat. Bapak Ibu percayalah, kalau kita mau kuat, percaya masa depanku, rancangan Tuhan itu yang terbaik dalam hidupku. Kalau saya ibaratkan begini, kita ini manusia di sini, Tuhan udah sediakan masa depan yang indah penuh harapan di sini. Kadang-kadang kita nggak bisa lihat yang kesini ini. Kadang-kadang kita berbenturan dengan masalah. Tapi itulah yang namanya proses. Waktu kita jalani, Tuhan bawa lagi, jalani, bawa lagi, jalani, bawa lagi, sampai akhirnya kita ketemu, oh ini rupanya rencana Tuhan. Kadang-kadang waktu banyak orang dilihatnya di sini, susah kali pun hidup ini, dia kembali dan tidak pernah mengalami masa depan itu. Jadi proses itu jalani saja. Ada Tuhan yang sudah mengatur semuanya. Saya di Komsel saya udah bersaksi, di gereja belum. Kemarin kami ada beli tapak di daerah Binjai. Ya nggak begitu luas, cuma kemarin murah, ada yang jual kami beli. Karena kami di sini nggak bisa tempati, ada orang tinggal di situ dekat. Kami bilang, udahlah kalian yang jaga ya, kalian usahay terserah, kalian pakai saja gratis. Pokoknya kelengate, kami bilang. Lalu udah lama sama dia. Kemarin waktu kami mau ke Binjai, kami telepon dia, gimana? Tanam apa sekarang? Bukan kami lagi yang ngambil, Bu. Orang lain yang ngambil. Ini kan lucu ya. Kita udah percayakan sama dia, udah bertahun-tahun. Tiba-tiba dia gak bisa dipercaya. Saya pikiran saya, aduh gimana ini? Gimana ini? Siapa pula yang ngambil? Jangan-jangan preman. Kalau preman gimana ini? Mau coba cari juga siapa kira-kira preman Binjai. Kan ada lagunya, pendeta juga manusia. Udah capek aku berpikir, gimana ini? Gimana ini? Gimana ini? Ini kejadiannya 2 minggu lalu. Saudara ingat waktu saya khotbah, kadang-kadang kita manusia belum sorong masalah itu, udah gak bisa kita bilang, sorong aja dulu, kan gitu ku bilang kan. Pas pula lagi ada masalah itu, aku lagi ngedit khotbahku itu, khotbah pula aku di situ. Kadang-kadang kita, kalau ada masalah kita, belum apa-apa udah stres kita, sorong saja.
Aku terpukul dengan khotbah. Iya ya, aku kok khotbah saja bisa. Pikiran sia-sia. Aku tolak dalam nama Yesus. Tuhan, aku percaya semua yang terbaik. Besok kami ke Binjai, Tuhan pasti atur semua. Amin. Udah tidur aku malam itu, nggak mau lagi aku mikir. Itu tadi. Kadang Tuhan udah siapkan di sini, kita sampai di sini mikir udah stres. Padahal udah diatur Tuhan. Sampai kami di Binjai, kami lihat tanah itu udah bersih, udah rapi. Pas pula ada orang di situ yang kerja. Kami tanya dia, Bapak yang kerja? Iya Bu. Kenapa Bu? Kok Bapak yang ngambil? Ini kan kami udah percayakan sama Ibu. Oh ini tanah Ibu. Iya begini Bu katanya. Kemarin ini peren Bu, banyak rumput. Udah lama ini nggak ada yang perhatikan. Itunya rumah kita. Karena ku lihat di sini peren, sayanglah nggak ada yang ngusahi. Ku bersihkan Bu. Udah sempat aku tanam-tanam di sini. Udah sempat sekali aku panen. Ini udah ku bersihkan lagi Bu. Mau ku tanam lagi. Tapi Ibu lah. Kalaupun Ibu kasih aku di sini senang kali aku. Kalaupun Ibu ambil lagi nggak apa-apa Bu. Aku udah bersyukur kali Bu kata. Saudara bisa bayang. Saking baiknya dia ngomong. Udah, kau saja yang lanjutkan kata mama. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Tuhan udah rapikan di sini lahan kita. Tapi waktu kita dengar diambil orang, stres kita di luar. Padahal Tuhan pakai orang itu untuk merapikan lahan kita. Bilang kiri kanan, hadapi saja masalah lu. Ngoratur bantuan kerina bilang. Jangan selalu menghadapi. Bonari kali. Update status. Bilang kira nggak usah alay, nggak usah lebay. Ngoratur kerina bilang. Sudah diatur Tuhan semua. Jalani saja, muliakan Tuhan. Nanti kamu akan lihat ada lahan yang sudah bersih. Jadi tenang saja, jalani saja. Ingat tujuan hidup kita selalu mempermuliakan Tuhan. Kalau kamu masih jalan di jalan itu, walaupun kadang ada batu-batunya, nggak apa-apa. Jalan itu benar itu. Asal kamu masih memuliakan Tuhan. Adapun sedikit batunya, khotbah minggu lalu, adapun sedikit badainya, masih benar jalan itu. Jalani saja. Sampai nanti satu saat kita akan melihat bagaimana Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Ingat yang ketiga ini, rancangan Tuhan itu penuh dengan rancangan damai sejahtera. Di sini kita. Jadi ingat 3 hal hari ini. Kalau kita mau kuat, suka berdoa, suka menyembah Tuhan. Yang kedua, setting tujuan hidup kita semua. Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu ucapkan, itu semua harus memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, ingat, rancangan Tuhan itu rancangan yang penuh damai sejahtera. Jadi ini kita, ini masa depan itu sulit bagi kita melihatnya ini, sulit. Gak bisa lihat secara kasat mata. Tapi waktu kita intim dengan Tuhan, kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, kita suka menyembah Tuhan, kita akan melihat, oh, kalau enggak kita bangun sama Tuhan di sini terus kita pikiran kita isekam buat tapak kundai, isai kasih nokohai, isai kai maksudna capek kita. Buka kam keri di son maradian, opit naka. Jadi jaga pikiran kita, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tujuan hidup kita setting selalu mempermuliakan Tuhan, dan percaya kamu akan ketemu dengan rancangan-rancangan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia.